Satu sisi saudara sudah mendengar, ini Kapolri ini mau mengungkap ini peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita harus melihat frame-nya itu dalam konteks ada sebuah peristiwa itu diragukan oleh publik, Kapolri menindaklanjuti peristiwa ini untuk mengungkap. Nah, tanggal 13 yang saudara tahu, saudara melakukan sesuatu perbuatan yang, makanya saya tuh nggak pernah bertanya soal prosedural dan sebagainya. Karena apa? Kan saudara sudah di sidang etik. Artinya secara prosedural internal Polri saudara sudah dinyatakan bersalah, keliru. Dari sini mereka lebih tahu dong soal aturan di Polri daripada kami. Makanya saya hanya bertanya soal hal yang begitu kaitannya dengan soal fakta apa sih yang melatar belakangi saudara. Kan faktanya kan saudara mematahkan itu loh, laptop loh. Iya, kan sebelumnya saya sudah dengan baik ini. Betul, kami paham. Nah, pengetahuan saudara tentang ini sesuatu yang keliru sudah terjadi gitu loh. Tapi ya enggak apa-apa, itu kan nanti majelisnya akan menyimpulkan. Nah, saya kira saya cukup. Ya. Baik, saudara terdakwa, setelah saudara menonton ya, tanggal 13 dini hari. Iya, ya. Dan saat itu saudara melaporkan langsung ya ke Pak HK. Iya. Dini hari itu juga. Dini hari. Tapi baru bisa bertemu dengan Pak FS-nya malam harinya. Tetap tanggal 13. Baik. Selain kepada Pak HK, kepada siapa lagi terdakwa saudara menceritakan tampilan video tersebut? Hanya ke Pak HK ya. Hanya ke Pak HK. Iya. Bahkan sampai saudara dipatsuskan pun hanya kepada Pak HK. Di Patsus saya udah langsung menceritakan semuanya, Mulia. Menceritakan. Itu tanggal berapa? Di Patsus tanggal 7 ya, Mulia. 7 Agustus. 7 Agustus. Baik, ini kami juga browsing juga, googling juga. Jadi tanggal 28 Juli itu Komnas HAM sudah menerima rekaman. 28 Juli 2022 Komnas HAM sudah menerima rekaman bahwa pada intinya Joshua masih hidup pada saat Pak FS. Itu bukan, bisa saudara pastikan bukan dari saudara? Tidak ya Mulia. Tidak tahu juga kalau tersebar itu ya Mulia, tapi sepertinya tidak ya Mulia. Ya, tanggal 28 Juli. Pertama kali terdakwa mulai terbongkarnya atau mulai terlihat bahwa ada fakta yang berbeda dan saudara mulai terlibat dan sudah mulai diperiksa oleh diperiksa atau mulai dianalisa oleh institusi Polri. Itu kapan? Selain 7 Agustus itu. Itu pertama kali saya diperiksa. 7 Agustus. 7 Agustus ya. 7 Agustus. Tanggal 8-nya oleh penyidik 340. Oh, 7 Agustus. Dengan dasar untuk pemeriksaan apa? Saudara dimintai keterangan untuk pemeriksaan apa? Atau hal apa yang diminta dari saudara? Saya nggak melihat suratnya yang mulia, tapi ada dugaan pelanggaran kode etik aja gitu yang mulia. Oh, dan yang memeriksa? Dari tim sus waktu itu, Waprof. Tim sus ya? Iya. Bukan lagi Paminal? Bukan ya. Sudah bukan lagi Paminal ya, karena kalau melihat membaca keputusan Kadifropam bahwa bila ada kode etik itu adalah kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian adalah kewenangannya Paminal. Lidiknya aja awal. Lidiknya aja. Iya. Oh, lah apakah saudara sudah pernah dilidik sebelumnya atau langsung dihadapkan dengan tim sus? Saya pertama kali diperiksa aja itu yang mulia. Langsung oleh tim sus? Iya.
Jadi tidak ada lidik terlebih dahulu oleh Paminal katakanlah? Kalau yang saya alami tidak ada yang mulia. Tidak ada ya, baik. Saudara berkarir sebagai anggota kepolisian lebih dominan di bidang apa? Maksud saya apakah reserse kah, atau lantas kah, atau yang lain? Campuran yang mulia. Saya Campuran. pernah jadi pembina, pernah di Sabara, pernah di... Tapi yang paling dominan apa? Di penyidik yang mulia. Penyidik, reserse berarti bisa. Di Krimsus yang mulia. Krimsus, penyidik ya. Siap. Baik. Tentunya pasti sebagai seorang penyidik pasti sering ya menghadapi menemukan fakta A. Tapi kemudian yang terjadi adalah atau dalam pengembangan adalah fakta B dan itu yang lebih dapat dipercaya. Nah, ini kan sama kondisinya. Saudara telah meyakini suatu fakta A. Seperti saudara katakan tadi ya. Ya. Sudah meyakini ada tembak menembak dan segala macam. Kemudian setelah melihat rekaman, katakanlah ada fakta B yang saudara hadapi. Nah, itu kenapa saudara sampai sebegitu emosionalnya, sampai saudara katakan saudara sampai berlutut, berjongkok, lutut bergemetar, itu kenapa? Pasti kan sebelumnya sering menghadapi perbedaan fakta-fakta itu kan sering, tapi apakah saudara sampai harus jongkok seperti itu? Karena kan melihat langsung yang mulia. Saya ngalami langsung. Saya melihat sendiri proses dari mulai otopsi, terus kemudian saya sempat dengar langsung penuturan dari Bu PC. Begitu. Siap. Baik, tapi kan yang terlihat terlihat yang saudara tonton, terdakwa tonton kan keberadaan Joshua yang masih hidup pada saat Pak FS datang. Iya. Bukan fakta sebelumnya yang saudara yakini bahwa Pak FS datang setelah terjadi tembak menembak. Begitu? Iya. Ya kan? Nah, itu kan tidak ada kaitannya dengan tembak menembak. Dalam artian kan saudara melihat hanya sosok Joshua yang masih hidup. Nah, kemungkinan apa dalam pemikiran saudara sampai saudara harus gemetar? Ini ada fakta yang berbeda, ada yang apa coba? Karena kan di video itu kalau saya tidak salah ingat yang mulia, Pak FS datang, Joshua masih jalan sekali. Pak FS masuk, Joshua masih kelihatan lagi. Jadi itu 2 kali kalau saya tidak salah ingat. Sementara yang terus saya dengar dari mulai tanggal 9 sampai dengan di berita itu semuanya keterangan mengenai tembak menembak. Ya, silakan lanjutkan. Siap. Jadi itu yang membuat saya kok jadi bingung, ini gimana gitu kan. Kalau ini kemudian ternyata tidak sesuai yang disampaikan, nanti orang berpikir saya ini ada apa-apa gitu. Dan ternyata benar sekarang. Dan apakah juga mempengaruhi emosi saudara bahwa ini melibatkan seorang pejabat di kepolisian, pejabat tinggi di kepolisian? Ya otomatis itu kan pimpinan saya yang mulia. Mungkin tidak hanya sekedar pimpinan ya, tapi juga termasuk pejabat tinggi di kepolisian ya. Siap. Jadi saudara, apakah ada kemungkinan ini akan mempengaruhi institusi kepolisian? Apakah ada kemungkinan seperti itu? Kemungkinan ya mulia. Saudara pikirkan ada kemungkinan kalau saya lihat ya itu pimpinan saya yang mulia. Begitu ya. Jadi sampai saudara emosi dan lutut bergetar. Ya kaget dan panik yang mulia. Kaget dan panik ya. Baik, nanti kami akan nilai. Terima kasih. Kaget dan panik ya. Walaupun itu bukan perbuatan saudara, tapi perbuatan pimpinan saudara gitu ya. Karena kan saya ikut yang mulia dari otopsi. Jadi kayak melihat sesuatu yang ya biasa gitu yang mulia. Apa juga saudara tempat berpikir, waduh kalau seperti ini nanti saya juga terkena juga nih. Iya yang mulia. Iya. Iya. Kan Mana yang lebih dominan? Wah saya jadi terkena juga, terkena imbasnya kalau seperti ini, atau wah ini karena kok pimpinan saya lebih melakukan kepada seperti itu. Siap. Kami sempat menyampaikan juga kalau begini ceritanya komandan nanti saya bisa jadi kena terbawa masalah ini. Nah, ya, artinya yang saudara khawatirkan justru yang itu daripada pimpinan saudara. Pimpinan karena kan saya langsung itu yang mulia.
Jadi Enggak, dua-duanya. mana yang lebih apa dominan? Ya diri sendiri yang mulia. Itulah.